Yo, good morning everybody. Welcome back setelah 2 bulan gua nggak upload apa-apa. Sekarang gua mau upload lagi. Berdasarkan baru aja tadi gua nonton di salah satu TV mengenai SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri buat yang belum tahu itu, jadi ada peraturan lah ya, peraturan yang dibuat oleh 3 menteri, yaitu Mendikbud, Menteri Agama, dan Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Udah banyak, kalau kalian searching di Google sekarang, apapun hasil yang muncul dari ketikan SKB 3 Menteri, yang muncul adalah tentang seragam sekolah. Karena ini yang paling baru dan memang mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Itu yang lengkapnya lah ya. Buat kalian yang belum tahu apa isi dari SKP 3 Menteri ini, ada 6 poin utamanya, yaitu SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara pertama, seragam dan atribut tanpa kekhususan agama. Yang kedua, seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Loh, kok sama? Oh, seragam dan atribut tanpa kekhususan agama dan dengan kekhususan agama. Jadi nggak ada sama ada. Yang ketiga, Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Keempat, Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 Menteri ini ditetapkan. Kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri ini, maka sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar tuh sampai bawah tuh. Intinya harus sampai ini nih. Sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah lainnya kalau sampai nggak dihapus. 6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB 3 Menteri ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. Jadi seluruh provinsi harus menghapus peraturan yang mewajibkan siswanya itu berpakaian identik dengan agama apapun. Di sini nggak menyebutkan Islam, nggak menyebutkan Kristen, jadi umum untuk semua agama. Itu tadi udah tahu kan ya, ada 6 poin, dan yang tadi dibicarakan di salah satu TV nasional, terutama di poin 3 dan 4. Di poin 3 dan 4. Jadi sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang siswa untuk berpakaian dengan khususan agama tertentu. Jadi alasan dibuatnya SKB 3 Menteri ini menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita ya, intinya dia menyampaikan 3 poin yang intinya toleransi. Pastinya lah ya, ini tindak lanjut dari kasus yang kemarin di Padang, yang warga siswa non muslim harus memakai hijab. Sampai saat itu saya setuju tuh. Non muslim masa disuruh pakai hijab, kayaknya nggak etis kan lah ya. Nggak etis. Walaupun dengan dasar budaya ya, orang Kristen nggak diwajibkan memakai hijab seperti yang di Islam gitu, seperti Islam. Tapi dengan adanya peraturan ini, saya mengutip dari Pak Anwar Abbas ya, yang paling keras menolak peraturan ini, menolak SKB 3 Menteri ini, yaitu kenapa dilarang, padahal tujuan negara kita kan untuk membentuk siswa yang beriman, bertakwa berdasarkan ajaran agamanya masing-masing gitu. Tapi kalau tujuannya seperti itu, kenapa sekolah tidak boleh mewajibkan? Kalau dalam konteks ini, siswa Islam tidak diwajibkan untuk memakai hijab. Itu. Dan menurut Waketum MUI ini dalam tanda kutip
menunjukkan kalau negara ini peraturan ini sekuler, menunjukkan kalau peraturan ini sekuler dalam tanda kutip. Tapi ada kontra, ada ya pro ya. Kalau yang pro bilangnya ini hak. Jadi siswa itu nggak diwajibkan, tapi boleh memilih, boleh memakai atau tidak memakai, dan ada peran lingkungan di sekitarnya gitu. Jujur kalau saya pribadi setuju sama dua-duanya gitu, setuju sama dua-duanya. Tapi dari segala pro kontra itu, gua pribadi ingin mengungkapkan sedikit pendapat gua, dimana seharusnya peraturan ini nggak diwajibkan, dan seharusnya tuh nggak ada sanksi bagi sekolah yang nggak mau. Soalnya memang pasti ada beberapa daerah yang mengedepankan budayanya. Contohnya tadi ada dari Sumatera Barat, Aceh, dan misalkan di suatu daerah masing-masing, misalkan di daerah Gontor gitu, atau di daerah anggap aja Bekasi gitu. Misalkan maunya pakai hijab atau memakai atribut kekhususan agama, ya silahkan gitu. Kalau sampai diwajibkan, tapi ini sampai diberi sanksi buat yang masih mewajibkan atau melarang gitu. Kalau melarang inilah ya, kalau melarang fix setuju lah ya. Masa orang dilarang-larang pakai atribut agama kan nggak etis lah. Cuma kalau sampai tidak diwajibkan, harusnya ada kelonggaran gitu. Jangan semua nggak boleh mewajibkan gitu. Tapi kalau misalkan ada sekolah-sekolah yang mau mewajibkan ya silahkan. Kalau nggak mau mewajibkan ya silahkan gitu. Soalnya memang tujuan pendidikan itu kalau dari Pak Nadiem Makarim mau toleransi ya bagus gitu. Toleransi bagus. Tapi kalau toleransinya cuma dengan tidak mewajibkan pakaian beragama, ya kosong di situ. Kalau cuma itu. Soalnya memang kalau diwajibkan juga kadang juga jadi bumerang gitu. Ya pakai hijabnya seadanya, misalkan ini Islam ya. Ya pakai hijab seadanya, poninya kelihatan. Yang penting pakai hijab karena diwajibkan pakai hijab gitu. Tapi ugal-ugalan dan di hatinya nggak sebenarnya belum mau pakai hijab gitu. Ya memang kalau memang diwajibkan gitu kadang-kadang ya ada ya, gue waktu itu ngeliat sendiri pakai mata kepala gue sendiri, karena diwajibkan memakai hijab hanya di hari Jumat. Ada tuh salah satu sekolah di dekat rumah lingkungan gue yang mewajibkannya kayak gitu, cuma di hari Jumat diwajibkan ya, paginya pakai sampai siang, pulangnya di depan sekolahnya dilepas hijabnya. Ya kalau begitu memang menandakan memang menurut gue ya masih belum dekat sama agamanya ya. Yang kayak gitu tuh harusnya memang dari lingkungan sekitarnya gimana itu. Kalau lingkungan sekitarnya mendukung dia melakukan itu, ya dia bakal begitu terus dong. Nah makanya perlu ada dari lingkungannya gitu yang encourage biar kalau hijab itu wajib, kalau hijab itu ini itu positif negatifnya, kalau itu begitu ya. Jadi jangan sampai cuma peraturannya diberlakukan tapi nggak ada tindak lanjut gitu. Soalnya ya setuju gitu, pendidikan itu nggak harus diwajibkan memang. Jadi pendidikan itu tuh harusnya dicari bukan disuruh gitu. Memang yang baik itu seseorang memakai atribut agama, dalam konteks ini misalkan hijab, kalau diwajibkan dan dipaksa nggak baik memang. Tapi kalau sampai nantinya nggak ada sesuatu yang encourage dia buat memakai hijab, ya tujuan pendidikan Indonesia yang ingin membuat siswa berkarakter, siswa beriman, bertakwa, ya kosong juga, nggak ada gitu. Tapi nggak melepas pendapat saya kalau harusnya ini peraturan ini harusnya agak longgar gitu. Jangan dikasih sanksi lah. Kalau misalkan ada daerah yang mau kayak gitu ya silahkan gitu. Tapi lebih intinya lagi, entah dari kurikulum atau dari
gurunya, dari pendidikan luar sekolah, dari guru ngaji misalkan, atau dari keluarganya. Jadi semuanya harus di encourage gitu, semuanya harus disosialisasikan, semuanya harus diajak buat mengajak siswa tersebut lebih dekat dengan agamanya. Soalnya kadang ada kan orang yang dipaksa buat pakai hijab malah lebih dekat, malah nggak mau lepas hijabnya. Tapi itu karena dorongan hatinya. Nggak sedikit juga yang pakai hijab seadanya, yang pakai hijab yang udah lepas lah gitu. Ya itulah. Jadi intinya SKB 3 Menteri ini menarik sih buat dibahas gitu. Soalnya memang pendidikan itu harus ditanamkan dari kecil. Dan salah satu kenapa ada wacana juga diwajibkan memakai atribut beragama, ya karena itu dikenalkan. Ini kalau Islam pakainya begini loh, kalau Kristen pakainya begini loh, busananya seperti ini, seperti itu. Dengan akhirnya siswa tersebut dianggap melek dengan agamanya gitu. Jadi salah satu pendekatannya dengan itu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan diwajibkan beratribut agamanya masing-masing, nggak ada yang salah. Tapi kenapa harus dihukum bagi yang kepala daerah, bagi daerah yang nggak mau mencabut peraturan mewajibkan tersebut gitu. Jadi pada intinya sebenarnya peraturan ini bagus karena dalam hal ini menumbuhkan rasa toleransi ya. Tapi saya sangat menyayangkan kenapa daerah yang nggak mau ngikut peraturan ini dihukum gitu. Kenapa harus sampai ada dana bos yang kayak gitu-gitu yang nantinya bakal rugi gitu. Pasti jadi pro kontra, iya pro kontra pasti. Tapi di luar hal itu, mau diwajibkan atau nggak diwajibkan, mau dilarang atau nggak dilarang, harus dari lingkungan sekitar siswa tersebut yang mengajak, yang mengencourage siswa tersebut buat lebih dekat, dalam hal ini dekat dengan agamanya. Bukan dalam hal agama doang sebenarnya, tapi juga ke arah ke pendidikan, ke sains, ke sosial gitu-gitu juga harus ada motivasi dari lingkungan sekitarnya. Jadi jangan diserahkan ke sekolah doang gitu. Jadi ya begitulah. Semoga adanya keputusan ini, adanya SKB 3 Menteri ini bisa membawa toleransi yang lebih baik lagi di Indonesia. Dan semoga SKB 3 Menteri ini nggak ngehukum daerah-daerah yang mewajibkan yang mewajibkan siswanya memakai atribut agama. Oke, mungkin sekian aja dari gua. Kalau lu suka sama konten ini, please leave a like dan jangan lupa subscribe. See you guys soon. Bye bye.